kumpul, bisa bercanda dengan yang lainnya, satu meja 2 orang. Sekarang mungkin ya mungkin yang mudah-mudahan segera diambil yang namanya COVID-19 biar kalian bisa hidup secara normal, bisa kalian kemanapun tanpa ada kendala ataupun ada yang dikhawatirkan ya. Mungkin besok kalian sudah mulai PJJ kembali ya, berikan jarak jauh, yaitu tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya, walaupun ya secara materi ya mungkin kalian tidak akan memahami sepenuhnya dibandingkan dengan kalian secara tatap muka, karena secara PJJ berarti otomatis kreativitas kalian, mandiri kalian dalam memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian nanti. Nah, yang besok kali ini Google Classroom ya. Kalau ada yang lewat Google Classroom ya mungkin kalian sudah mulai membiasakan diri dengan Google Classroom, bagaimana membuat tugasnya seperti apa. Kalaupun ada yang lewat grup WA ya mungkin bisa komunikasi dengan guru yang bersangkutan, gimana mengirimnya ataupun segala macam. Nah, sehat ya hari ini ya? Semangat? Oke, terima kasih. Untuk kali ini Pak Guru akan sedikit memberikan materi tentang yang mudah diucapkan tapi mungkin sulit untuk diterapkan. Ya, sama dengan jujur mungkin gampang. Ya, ngomong tak gampang jujur. Nah, sama halnya dengan yang sekarang bersyukur tak gampang. Cuman bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melakukan rasa bersyukur kita terhadap kehidupan sehari-hari kalian. Nah, materi ini adalah dasarnya keutamaan bersyukur. Nah, tujuannya memahami, menyadari nikmat dari pemberian Tuhan. Nah, Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Apakah kita sudah memasuki tahap orang-orang yang bersyukur atau kita masih apa adanya? Ya, mari kita coba untuk mempelajarinya. Sebelum ke materi kita sedikit, nah, ice breaking. Coba kalian tebak gambar yang ada di layar kalian, jumlahnya sekitar berapa gambar? Berapa belasan? Nah, yang kalian lihat gambar apa? Kuda, ya kan? Kalau sekilas mungkin hampir sama dengan bukit ataupun gunung, ya kan? Sekilas, ya kan? Tapi kalau kalian itu yang namanya gambar ilusi, apa yang kalian tangkap itu ya ada beberapa persepsi yang di depan. Kalau kalian melihatnya secara keseluruhan itu akan melihat mata kita kan seperti bukit. Nah, tapi kalau kalian secara detail itu ada semacam kepala kuda. Nah, itu kalian 18 binatang kuda pada gambar tersebut. Berapa yang kalian temukan? Ada yang benar 18 kan? Kalau fokus kalian di bukit itu warna itu mungkin kurang dari 18. Tapi kalian coba lihat di atas segala macam itu juga akan menggambarkan seekor kuda juga. Jadi fokus kalian itu di gambar yang berwarna plus yang di atas ataupun dalam itu berarti gambar awan. Ya.
jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini ada gambar-gambarnya. Itu 2. Nah, ada 18 gambar kuda. Ya. Nah, kita suka sekolah. Ya, apa kalian ada perasaan saya malas sekolah? Nah, itu gambaran mereka menghargai setiap kesempatan untuk belajar. Ada 2 gambar, yang satu asik dengan pembelajaran itu lewat online segala macam, yang satunya itu biasa di dunia negeri Afrika itu belajarnya dengan apa adanya. Ya, jadi kalian sekarang itu kalian masih bisa bersyukur karena teman-teman kalian mungkin di Afrika belajarnya ya seperti itu. Kalian masih bisa berikan pakaian lengkap segala macam, alat sarana prasarana, HP segala macam, tapi saudara kita itu ya belajar. Nah, berikutnya, nah, adakah yang tidak suka makan sayur hijau? Ada? Ataupun tidak suka makanan apapun? Ya, itu ada gambaran yang satu makan enak, ya, dengan penuh gizi, yang satunya mereka kelaparan untuk mendapatkan makanan pun mereka ngantri hanya membawa panci, mungkin ya mungkin kalau yang sekarang mungkin ya BLT segala macam lah sembako. Nah, itu juga bersyukur dibandingkan dengan teman-teman kita yang di Afrika. Makanya kita bersyukur. Nah, bawah itu tulisannya, nah, yang kanan itu nggak mau gemuk. Nah, atau kalian yang gemuk pengennya kurus. Nah, tapi kalau saudara kita, kalau itu yang di Afrika itu diet, mereka kan. Nah, jadi bersyukur kalian mungkin ya diberikan dengan tubuh kalian yang sekarang ini, ya bersyukurlah dibandingkan dengan teman-teman kita yang di Afrika. Kurus, kering, hitam, apalagi untuk makan yang enak pun ya mereka susah payahnya minta ampun. Nah, kalau kita mungkin gendongan orang tua itu mungkin akan nyaman, ya. Tapi dibandingkan dengan saudara kita, ya satunya mungkin sama dengan kurus kering, kita gendongan juga hampir sama, tidak ada rasa nyamannya. Nah, bersyukurlah kita mungkin mendapatkan kehidupan yang nyaman. Kita mau ada, ya, dibandingkan dengan mereka pun paling secara keluarga, ya, mungkin mereka sudah tidak ada. Nah, untuk makan segala macam susah, apalagi dengan keluarga itu sudah berarti tulang berselimutkan kulit saja. Tapi kita masih bersyukur masih ada daging segala macam, makan enak, tidur pun nyaman. Nah, apakah kita masih tidak bersyukur? Nah, sendal, sepatu, ya, mungkin kalian baru sobek ataupun baru lepas sedikit lem kalian, sepatu kalian, ya, langsung rengek sama orang tua. Mak, sepatu ganti. Mak, sendalnya ganti yang model sekarang. Nah, tapi lihat yang saudara kita hanya beralaskan mungkin ya Aqua itu hanya sebatas barang bekas yang mungkin tidak terpikirkan orang lain akan memakainya. Ya, habis minum buang. Ya, kalaupun buangnya di tempat sampah, ya biasanya kan habis minum ya kalian keluar pakai kendaraan ya sekiranya ya, tapi barang itu masih bisa dimanfaatkan oleh saudara kita, ya, yang hanya untuk sendal saja mereka memanfaatkan semua barang bekas. Aqua itu pun ada tali, ya, kain mungkin ya hanya bekas, ya,
sementara kita sedikit. Terus mungkin apa namanya, ya saya bilang tadi sobek ataupun lepas jahitannya, mungkin langsung minta kreng yang terbaru. Walaupun mungkin sudah terbaru, tapi ada temen yang mungkin secara model lebih di atas, langsung kreng. Ya, apakah kan seperti itu ya? Lihat teman-teman di saudara kita di. Nah, untuk tidur, ya, walaupun kita ya secara tempat tidur pun kasur mungkin kita masih terbilang nyaman. Ya, apalagi yang sekarang mungkin trennya mungkin kasur busa, ya, mungkin yang paling dicari adalah Inoa, ya kan? Inoa yang tanpa spring ataupun tanpa apa pad, tapi saudara kita hanya beralaskan tanah. Ya. Selimut pun ya apa adanya, sementara kita tidur ya selimutan juga ada, kasur pun mungkin kita terbilang empuk, ya. Bersyukurlah kalian dengan kehidupan yang sekarang. Nah, mengapa kita cenderung tidak bersyukur? Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu berjanji padamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat padamu. Nah, jadi berbanyak-banyaklah kalian untuk bersyukur. Kalian bisa berangkat pakai kendaraan, ya kan, bersyukur. Teman kita mungkin gerakannya mungkin nebeng ataupun jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur masih bisa jalan kaki. Teman kita atau saudara kita yang mungkin hanya untuk berjalan pun pakai mungkin roda, kursi roda. Yang kursi roda pun ya bersyukur masih bisa jalan. Tangga kita ataupun segala macam kita bisa tidak bisa jalan, bisa keluar. Yang tidur pun full bed rest, hanya bisa tiduran di kasur pun ya masih bisa bersyukur, masih diberikan nyawa sama bandingkan tetangga kita mungkin sudah duluan itulah sih. Jangan banyak mengeluh, ya. Karena mengeluh ya kalau orang bilang ya nggak ada duit ya, jadi nggak buat apa sih mengeluh, yang penting kita bersyukur. Insya Allah dengan yang apa namanya surat itu, surat Ibrahim 7, insya Allah nikmatnya akan bersyukur. Kalian dikasih orang tua 5.000, teman kalian mungkin dikasih 2.000, ya 2.000 bersyukur masih diberikan, kasih uang 2.000 terus, paham ya? Nah, masih kita berkeluh kesah mengingkari nama Tuhan karena adanya kelemahan. Jika kita perhatikan dari atas, pentingnya bersyukur bukan suatu universal ataupun semuanya untuk seluruh umat manusia. Nah, baik itu Islam, Kristen atau Buddha segala macam, itu ya semua mengajarkan tentang rasa bersyukur. Nah, manfaat bersyukur hidup dalam keberuntungan, jelas ya, hidup dalam kebahagiaan, ya, memiliki wibawa di mata orang, nah, terlihat lebih rupawan, awet muda dan umur panjang. Karena kita selalu bersyukur, nggak mengeluh. Kalau kalian mengeluh ya pikiran kalian terfokus untuk hanya memikirkan hal yang tidak. Umur panjang ya kuncinya ya pikiran kita fresh, positive thinking. Ya, kalau kalian terlalu memikirkan orang lain ya energi kita terserap dengan pikiran yang tidak positif. Akibat dan ancaman jika kita mau bersyukur, jelas bahkan menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban iri dengan keberuntungan orang lain. Nah, kalau tidak bersyukur ya seperti itu, artinya kalian punya taruh HP, ya, mungkin taruh HP-nya mungkin secara RAM, ya, memori mungkin ya untuk kita sendiri itu mungkin sudah cukup. Tapi lihat orang lain HP-nya mungkin lebih keluaran terbaru, RAM 3, 4
kita mau mengikuti tren juga. Kalau kita mengikuti tren ya apalagi kita yang nantinya kan rugi sendiri. Ya, hidup sesuai dengan kantong, jangan kantong menyusahkan hidup. Nah, kalian punya uang ya 10.000 ya hidup dengan uang 10.000. Nah, jangan 10.000 mengikuti gaya hidup kalian. Kalau gaya hidup kalian taruhlah lebih dari 10.000, ya kalian hidup tidak akan seperti itu. Intinya seperti itu. Hidup menjadi sosial. Penelitian bukan orang tidak bersyukur selalu memiliki sikap negatif atau sifat negatif, pesimis dan pada orang lain itu buruk. Nah, yang ketiga, pemarah ya. Nah, mudah terserang penyakit, pengiri. Jelas. Kalian tidak bersyukur arah kiri. Kalian punya teman motor, terlalu make up, kamu tas segala macam. Tasnya teman kalian hebat banget, ya, ada rasa gitu. Nah, berpikiran negatif. Di kancane yo biasanya mangane jajane iki sedikit sekali 2.000 3.000. Kok bisa beli HP, kok bisa beli tas yang seharga ataupun semahal itu. Nah, itu ya akan jadi pemikiran negatif. Orang yang tidak mau dengan keadaan yang dia memiliki di akhirat jelas orang yang tidak bersyukur itu akan disiksa juga. Yang paling gampang untuk mensyukuri hidup ya syukur dengan kondisi sekarang sehat, syukur sehat. Ya, kalau dengan syukur sehat ya berarti kita bisa melakukan aktivitas apapun yang intinya yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu intinya itu. Nah, sebabnya apa orang tidak bersyukur? Jelas lalai dari nikmat Tuhan. Banyak manusia hidup dalam kenikmatan besar, baik yang nikmat umum maupun akan, tapi dia lalai dengan. Yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebenarnya tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan. Nah, saya bilang tadi. Kalian bersyukur kalian bisa berikan kesehatan, bisa jalan, bisa keluar jalan-jalan kemanapun walaupun saya pandemi dibandingkan dengan teman kalian atau tetangga kalian yang mungkin sudah bisa beraktivitas. Nah, pandangan sebagai manusia kepada orang berada di atasnya. Jika seorang manusia terlihat kepada orang di atasnya, yaitu orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan. Yang melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa baik dalam masalah harta, kehidupan atau tempat tinggal seperti yang dari awal. Yang terakhir, ya bahagia secukupnya, bersedih sepenuhnya, bersyukur jauh lebih baik daripada kalau saya punya prinsip mungkin masa pandemi itu kan banyak yang tren positif yang sedang berjalan. Ya, kalau yang trennya sekarang itu ya sepeda, makanya dari hal semacam itu ada sedikit mungkin dari Pak Guru perbanyak mengayuh daripada mengeluh. Nah, itu Pak Guru prinsipnya. Jadi bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Kalau Pak Guru perbanyak mengayuh daripada mengeluh. Nah, yang paling terakhir, hadapilah semua nikmat dengan rasa syukur dan terima semua musibah dengan rasa sabar. Nah, itu semua materi tentang bersyukur. Jadi intinya adalah kita pandai-pandai bersyukur pada apa yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, apapun yang diberikan kita bersyukur ya hidup di dunia ini. Kalau dibandingkan dengan teman-teman tadi yang di Afrika itu jauh lebih kalau mungkin ya akan menderita dari yang sekarang. Kalau kalian ada yang sekarang menderita
ya lihatlah teman kalian. Ya, jadi kalau kalian mau apa namanya ya menurutku ya boleh cobalah. Saya nggak punya HP, nah, tapi saya bersyukur masih bisa diberikan, nah, masih bisa diberikan keluarga yang bahagia dibandingkan dengan teman saya punya HP, secara spek juga tinggi, cuman mungkin dari sisi kebahagiaan mungkin dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan dari mungkin dari orang tua, dari teman-teman yang lain. Ya, semua apapun ya kita pandai mensyukuri. Itu aja, mungkin ada yang ditanyakan terkait materi hari ini. Ada. Oke, nanti kalau nggak ada pertanyaan nanti bisa mungkin lain waktu ya. Lain waktu nanti bisa kita sharingkan kembali. Mungkin saya sedikit ada tambahan segala macam tentang materi, dan hari ini aku mengucapkan terima kasih sekali buat kalian sudah meluangkan waktu ya, untuk menerima materi layanan ini, dan mudah-mudahan kalian bisa pulang dengan selamat. Kalaupun ada yang pakai kendaraan ya, mudah-mudahan kalau saya ambil kata-kata dari mungkin kalian pernah sering lihat ya, preman pensiun yang punya kendaraan ya utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan ya. Itu yang paling kalau pakai kendaraan yang jelas. Pesan yang ketiga terakhir 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kalian pakai kendaraan ya itu otomatis helm, masker segala macam. Yang pakai kendaraan umum ya, setelah naik kendaraan umum ya, saya pesankan nyampe ke rumah langsung cuci tangan. Seragam kalian yang hari ini dipakai itu mungkin kalau besok kan nggak dipakai, nah, masuk ke cucian ya, karena yang namanya angkutan itu kan semua orang naik, kita nggak tahu ya, walaupun anjuran dari pemerintah itu masker segala macam, tapi sampai sekarang itu kan ada yang menurut, ada yang tidak. Apalagi yang untuk wilayah Makassar ya, kenapa kita di PJJ kembali ya, karena secara data, secara pasien apa yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Nah, jadi kalau kalian mau seperti sedia kala normal segala macam ya, pesan kalian ya tidak buat untuk kalian juga ketika di rumah orang tua mau pasar segala macam yang mengingatkan untuk masker, ketika pulang dari pasar ya pakaian segala macam ya belum memegang yang lain, apalagi yang mungkin tahun-tahun online ya, kalian yang suka pesen belanja online itu sediakan, kalau enggak disemprot dijemur di ruang terbuka itu paketannya. Tapi kalau kalian sudah menyediakan semprotan ya, ketika nerima barang disemprot sekitar berapa menit baru dibuka. Tapi kalau kalian tidak menyediakan ya kalian terima barang itu ditaruh di luar, ditungguni aja di luar, terus kalian masuk nanti ada dibiarkan antara ya 15 menitan ya, kena sinar matahari biar nanti virus itu mati dulu baru di itu. Jadi ya saling menjaga, saling mengingatkan biar nanti kita bisa bertatap muka di kelas ini. Tahan dulu ketika kalian mau ke mall ataupun ke tongkrong segala macam yang biasa nongkrong itu ditahan. Nah, itu pesan saya. Dan untuk yang kalian punya pacar segala macam ya sementara di PJJ ya, bisa kan PJJ yang video call. Nah, video callnya dalam hal yang positif. Bicara dengan mantan pacar, saya pesan hanya satu ya, segala macam kerugian ketika dalam suatu hubungan pacaran yang
seumuran kalian secara tugas perkembangan ya kalian harus melewati masa tugas perkembangan dalam hal mengenal lawan jenis. Cuman kalian mengenal lawan jenis ada koridor yang harus kalian jalankan. Itu pesan aja. Jadi dalam segala pacaran, oke lah, mungkin pacaran segala tapi yang sehat. Dalam artian sehatnya nggak pacaran minum susu segala macam, ataupun sehatnya nanti pacarannya itu nanti di puskesmas ataupun di rumah sakit sehatnya. Dalam artian ya pacar itu memberikan semangat kalian untuk semangat belajar kalian ataupun dianya saling mensupport. Ya, kayak pesen aja kalau kalian pacaran yang paling banyak merugikan plus ada bekasnya itu kalian. Oke, kalian sayang tapi jangan kebablasan sayang. Kalau cowok nggak ada bekasnya, kalau cewek ada bekasnya. Itu pesan saya. Pak Guru bicara dari sisi yang orang laki-laki. Nah, pacar boleh. Ya. Kalau cowok cewek sekedar dijemput cowok walaupun itu teman untuk mengerjakan tugas, pertama hari ini A, yang berikutnya B. Orang lain, masyarakat umum akan menilai kalian secara ya, hanya sekedar jemput, walaupun kita laki teman tapi orang lain, warga atau bontak dan lanang pasti pikiran sudah hanya sekedar jemput tok lah ya. Ya kan? Itu udah negatif. Yang terakhir ini yang paling terakhir, cowok kalau dari awal super duper ekstra siaga. Nah, dari awal PDKT sama kalian itu super duper ekstra siaga. Dalam arti yang jemput sekarang kondisi udah langsung B. Yang ini jemput sekarang ya. Nah, apapun selalu kontak buat kalian. Itu awal. Pertengahan ketika satu poin itu sudah kena luntur. Tahu ya, satu poin itu ya. Nah, itu cowok itu kalau dari awal itu awalnya super duper ngejarnya kalian itu luar biasa sekali. Mau kalian minta apapun akan dituruti, mau di kemana pun akan dituruti. Tapi kalau poin itu ya sudah kena mulai luntur. Cowok nggak ada. Kalau kalian hati-hati dengan cowok yang super ekstra perhatian. Banyak cara cowok mengelabui kalian, mungkin dari tahun pertama tolak berapa. Nah, mungkin kalian mungkin dari awal pertama boncengan mungkin ada jaga-jaga, kan? Tapi biasanya kan yang namanya laki-laki yang modusnya banyak hal. Tarikan kalian langsung disuruh rangkul bro, kalau jangan lihat ekspresinya, lihat eksponnya. Kalau kalian diam berarti ke lainnya segala macam, oh berarti nanti ada planning dari cowok tersebut. Oh berarti berarti saya coba ini endingnya ya makanya kalian endingnya ya itu makanya boleh pacaran ya tapi koridor dan prinsip. Nah, apalagi yang mungkin yang ya syukur-syukur kalau orang tua kalian menarang kalian untuk tidak pacaran ya coba untuk teori. Nah, yang paling guilty aja orang tua itu kalian. Ya, saya bilang kalau cowok awalnya itu super ya perlu dididik, kalaupun udah mulai segala macam ya otot udah clear aja, close, gak usah takut karena cowok dan cewek itu kapasitas mungkin lebih banyak yang nggak tahu, yang penting kalian dalam hal pacaran punya prinsip saja. Nah, jadi hati-hatilah mungkin kalian sudah punya pacaran ya, sudah punya pacar ya itu mulai di namanya jangan terbawa suasana dalam artian sok romantis banget, ada bunga lah, terus dikasih coklat lah, Valentina lah, dikasih coklat, baper. Nah, baper terus hari ulang tahun
surprise jam tengah malam datang, akhirnya kalian terbawa baper, otomatis permintaan kalian dikan gugur kalian. Nah, baper boleh, yang penting masih tetap jaga rem kalian dengan rem cakram. Ada rem tromol, rem masih bisa, mungkin masih bisa. Nah, biasanya kalian yang cewek-cewek itu suka baperan. Kalian dikasih coklat langsung masuk ulang tahun, kasih surprise, kue, lilin plus ada kado spesial, langsung baper. Nah, itu juga sedikit pancingan ataupun sedikit umpan dari modus seorang. Itu aja ya. Oke. Untuk hari ini terima kasih. Itu sedikit untuk mengingatkan kalian, dan untuk besok kalian semangat untuk tetap ber-PJJ ria, untuk tetap daring, tidak menyurutkan semangat kalian. Walaupun daring, yang penting banyak hal ataupun materi tidak paham di apa yang disampaikan dulu itu bisa langsung browsing ya, bisa dunia internet, buat Google mungkin kalian bisa tanyakan ya, itu paling pintar sedunia. Ensing pun kalah dengan Google. Kalian ketik aja langsung muncul segala macam, itu bisa jadikan referensi buat kalian untuk menyelesaikan tugas. Sebelum diakhiri mungkin ada